Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Karimatul Husna dengan nomor NIM 245551029. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Mawaris yang diampu oleh Bapak Ahmad Hujaj Nur Rohim, LC.MH. Kali ini saya akan memaparkan tentang hukum adat waris di daerah Lombok, yaitu adat Sasak. Nah, sebelum membahas lebih jauh, kita harus memahami dulu apa itu hukum waris adat. Nah, hukum waris adat adalah aturan yang mengatur pembagian harta peninggalan berdasarkan adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Nah, pada masyarakat Sasak di Lombok menggunakan sistem kekerabatan patrilineal, yaitu garis keturunan ditarik melalui pihak ayah atau pihak laki-laki. Namun, karena mayoritas masyarakat Sasak beragama Islam, maka pembagian warisnya banyak dipengaruhi oleh ketentuan hukum Islam. Nah, selanjutnya masuk pada ruang lingkup hukum waris adat Sasak. Hukum waris adat Sasak tidak hanya mengatur pembagian harta, tetapi juga mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan pewarisan. Yang pertama, mengatur harta peninggalan yang akan diwariskan. Yang kedua, menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan. Yang ketiga, mengatur tata cara pembagian warisan. Yang keempat, mengatur hubungan antara pewaris dan juga penerima waris. Dan yang terakhir yaitu mengatur masalah penyelesaian atau penyelesaian masalah ketika ada sengketa waris. Yang umumnya pada masyarakat Sasak itu dilakukan dengan cara tasaluh atau bermusyawarah. Berbeda dengan hukum Islam, yaitu yang dengan cara menggunakan pembagian yang ada dalam Al-Quran dan juga hadis. Hukum waris adat Sasak berkembang melalui kebiasaan-kebiasaan yang ada pada masyarakat setempat, sehingga satu daerah dengan daerah lain bisa berbeda-beda adat dan juga tata cara pembagiannya. Nah, ada beberapa faktor yang memengaruhi pembagian warisan dalam masyarakat adat Sasak. Yang pertama, jenis harta warisan. Tidak semua harta warisan diberlakukan dengan cara yang sama, misalnya tanah, rumah, sawah, atau harta pusaka dapat memiliki aturan pembagian yang berbeda dengan adat yang berlaku. Yang kedua, kedudukan ahli waris. Nah, pembagian warisan ini juga dipengaruhi oleh hubungan seseorang dengan pewaris. Misal, apakah ia merupakan anak, atau istri, atau suami, atau orang tua, maupun ahli waris lainnya. Nah, kedudukan ini akan menentukan hak yang akan ia miliki dalam pembagian warisan. Yang ketiga, adat yang berlaku. Nah, setiap daerah di Lombok memiliki kebiasaan adat yang berbeda. Oleh karena itu, desa satu dengan desa yang lainnya bisa memiliki adat yang berbeda. Yang keempat, kondisi keluarga. Nah, dalam praktiknya, masyarakat Sasak mempertimbangkan kondisi keluarga. Misal, ada keluarga yang ekonominya kurang mampu atau ada yang sedang menempuh pendidikan, maka hal itu dipertimbangkan dalam musyawarah keluarga. Yang kelima, kesepakatan ahli waris. Nah, setelah setiap ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing, maka diadakan musyawarah atau tasaluh guna untuk mempertimbangkan keadilan dan juga menjaga keharmonisan keluarga. Nah, sebagai contoh, dalam hukum Islam, laki-laki mendapat perbandingan 2:1 daripada perempuan. Misal, laki-laki mendapat 50 juta, maka perempuan mendapat 25 juta. Nah, dalam adat Sasak, ketika ahli waris sudah mengetahui pembagian haknya masing-masing, maka dilakukan tasaluh atau musyawarah. Misalnya, apabila salah satu ahli waris memiliki kebutuhan yang lebih besar, maka ahli waris lainnya dengan sukarela memberikan sebagian haknya kepada yang lebih membutuhkan.
Demikian pemaparan hukum adat waris, adat Sasak di Lombok dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.